Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 8 Semarang, Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. We can hear your voice. Ya teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Arifin Saya Atia. di segmen Ngobrol Bareng Senior Senior. atau Ngobras. Atia, sekarang kita kedatangan tamu yang jauh dari Semarang nih. Siapa itu, Mas? Wah, itu kalau nggak salah dia itu sekarang menjabat di PPLSU Kota Pemalang. Yuk langsung kenalan aja nih, siapa namanya? Pak, mungkin bisa memperkenalkan dulu ke teman-teman, gitu, biar teman-teman lebih tahu tentang Bapak. Oke, ya terima kasih. Selamat pagi semuanya. SMK 8 Semarang, perkenalkan nama saya Ahmad Romi, biasa dipanggil Romi. Asli dari lahir SD, SMP, SMA di Pati. Terus kuliah di Bandung, terus kembali lagi ke Semarang dan alhamdulillah sudah menetap di Semarang. Cuman dari 2019 saya dapatkan tugas di panti lansia Bojong Bata Pemalang. Ya. Sebelumnya saya mau tanya nih Pak, kan Bapak sendiri backgroundnya itu kerja di PPLSU ya? PPSLU. Oh PPSLU, itu apa sih Pak sebenarnya? Jadi PPSLU Bojong Bata sendiri itu adalah suatu lembaga unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang memberikan pelayanan kepada lanjut usia terlantar, dan kami pun di sana sebenarnya mempunyai 2 unit lagi di bawahnya, yaitu satu namanya Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kelampok yang ada di Brebes, dan satu lagi ada Rumah Pelayanan Disabilitas Sensorik Netra Trista Rasta Pemalang, yang kebetulan memang satu komplek, tapi itu di bawah unit PPSLU Bojong Bata tadi itu. Seperti itu. Dari Bapaknya sendiri itu kerja dari tahun kapan Pak untuk masuk ke PPSLU-nya itu sendiri? Saya masuk ke PPSLU Bojong Bata dari tahun 2019, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun sampai saat ini. Jadi Bapak sendiri itu memang 3 tahun itu memulai di PPSLU-nya itu. Tapi sebelumnya di mana Pak berarti Pak? Ya, betul sekali. Jadi 3 tahun di PPSLU Bojong Bata. Kalau sebelumnya dari saya lulus sekolah, lulus pendidikan dari 2008. Saya lulus sekolah dari Bandung itu. Terus alhamdulillah dapat penempatan di asisten administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah, jadi di kantor gubernuran kurang lebih 3 bulan. Setelah itu di ajudan wakil gubernur. Setelah itu saya pindah tugas lagi di protokol gubernur. Jadi mulai dari tahun 2013 saya pindah tugas lagi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, ya, di Induk. Nah, terus dari tahun 2019 itu saya mutasi di PPSLU Bojong Bata. Itu waktu kuliah itu ambil jurusan apa Pak? Kok bisa ke pemerintah terus ke PPSLU? Jurusan saya sebenarnya jurusan ini ya, di pemerintahan ya. Kebetulan di IPDN. Jadi di IPDN di pemerintahan. Sebenarnya background di background pemerintahan. Oh, malah nggak dari sosial berarti ya Pak ya? Ya, karena pemerintahan itu sangat luas sekali Mas. Jadi ada bisa masuk ke bidang sosial, ke ekonomi, ke politik juga. Nah, jadi itu merupakan suatu bagian dari pemerintahan.
Sekalian nih Pak mau tanya, kalau kerja kan nggak mungkin loh Pak, kalau kita kerja tuh selalu senang, mungkin kalau sedih gitu. Itu ada nggak sih Pak pengalaman selama di PPSLU itu? Mungkin ada suka, ada dukanya mungkin. Pengalaman yang nggak terlupakan gitu. Oh. Jadi pasti ada ya pengalaman suka ataupun duka, pasti ada yang kita lalui. Tapi kalau bagi saya ya tergantung dari kitanya menikmati. Kalau kita nikmati, insya Allah pasti banyak sukanya ya banyak sukanya. Kalau dukanya apa Pak? Kalau dukanya karena saya dari Semarang ya, berarti dari Semarang karena tugasnya di Pemalang, ya dukanya sebenarnya karena jauh dari keluarga saja, jauh dari keluarga, tapi it's no problem, tidak jadi masalah, ya karena ini adalah tugas yang memang harus kita laksanakan, kita kerjakan, oke, nggak jadi masalah. Oke. Kalau alamat dari PPSLU-nya sendiri itu mana sih Pak sebenarnya Pak? Untuk lokasi PPSLU Bojong Batas sebenarnya sangat strategis sekali. Ada di tengah kota, di pusat kota, yang untuk tepatnya ada di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 4. Kalau orang Pemalang lebih tahunya di seberang SLB Pemalang. Jadi karena berhadapan-hadapan nih antara PPSLU Bojong Bata Pemalang dengan SLB. Kebetulan. Di PPSLU Bojong Bata Pemalang itu buka program magang gitu nggak Pak buat anak-anak sosial atau caregiver gitu? Untuk program magang kami sangat welcome sekali. Ya, bagi siapa saja, bagi sekolah manapun juga, entah itu dari sosial ataupun di bidang kesehatan ataupun administrasi, kami sangat welcome sekali. Yeah. Yang dari SMK 8 udah ada yang magang di sana? Alhamdulillah saat ini pun juga ada yang magang. Ada yang magang kebetulan dari jurusan caregiver. Berapa anak? Ada 14 anak. 14 anak itu yang ada di Bojong Bata ya. Kebetulan di Rumpel kami pun juga yang di Kelampok ada juga. Oh, berarti dibagi ya Pak berarti ya? Ya, ada sendiri juga. Ngomong-ngomong soal PPSLU kan kita nggak bisa lepas Pak yang namanya dari orang tua lanjut usia. Sebenarnya itu di PPSLU-nya sendiri itu kegiatan orang lanjut usia di sana tuh ngapain aja sebenarnya? Ya, jadi apa ya namanya? Salah satu tujuan dari panti itu kan memang memberikan pelayanan kepada lansia. Jadi selama mereka kehidupan di sana pun juga emang untuk kegiatannya sudah terjadwal sebenarnya, sudah terjadwal. Jadi untuk mengisi kegiatan mereka sehingga mereka pun juga tidak merasa kesepian. Jadi mulai hari Senin pun juga sudah jadwal data program. Jadi hari Senin ada kegiatan bimbingan agama. Terus hari Selasa ada kegiatan bimbingan keterampilan. Hari Rabu ada kegiatan bimbingan rekreatif. Hari Kamis ada bimbingan sosial. Hari Jumat ada bimbingan olahraga. Ya, sebenarnya sudah. Sama fasilitas-fasilitas di PPSLU Bojong Bata Pemalang itu ada apa aja Pak? Untuk fasilitas ya, yang jelas untuk fasilitas karena adalah panti lansia, yang jelas fasilitas harus ramah lansia ya, yang jelas dari pengasramaan yang harus ramah lansia. Nah terus juga ada ruang bimbingan keterampilan, ada aula. Nah, yang jelas pasti juga ada ruang perkantorannya, jelas untuk administrasi. Di sana ada jumlah kamarnya itu berapa Pak buat orang lansia? Kebetulan di sana untuk yang di Bojong Bata sendiri itu untuk lansianya ada 100. Ada 100 yang ya cukup banyak juga. Ya, dari 100 itu terbagi menjadi 5 asrama. 5 asrama. Ya, 5 asrama. Jadi untuk masing-masing asrama karena luasnya tidak sama, ada yang sampai antara 15 sampai 20. Nah, antara kurang lebihnya segitu.
Ya Pak, menyinggung dari tadi ya SMK 8 itu ada yang magang di sana nih. Kalau dari Bapak sendiri pendapatnya gimana Pak? Mungkin terbantu atau mungkin bagaimana dari siswa-siswinya? Oke. Dengan keberadaan anak-anak SMK 8 di sana sebenarnya kami sangat senang sekali. Jadi kami sangat senang sekali karena secara dalam memberikan pelayanan kepada penerima manfaat yakni para lansia ini kita merasa terbantu sekali ya, jadi kayak semacam simbiosis mutualisme lah ya. Kita menyiapkan ladang lapangan untuk pembelajaran anak-anak dan kita pun juga terbantukan dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia. Jadi bisa dikatakan juga buat menemani lanjut usianya juga berarti ya Pak ya, dengan kehadirannya siswa-siswi dari SMK 8 itu juga. Ya, jadi istilahnya ikut pendampingan untuk para lansia dan sebenarnya ketika ada anak magang itu para lansia sangat semangat sekali. Jadi agak semacam ada motivasi, dorongan kayak jiwa lebih muda sekali gitu lah. Jadi mereka lebih semangat melaksanakan kegiatan-kegiatan bimbingan pun juga mereka semangat akhirnya. Ya. Oke, setelahnya magang Pak, apakah mungkin ada siswa-siswi dari SMK 8 yang mungkin bisa langsung ditarik kerja di situ atau mungkin harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada Pak? Oke. Sangat memungkinkan sekali, tetapi tetap proses prosedur harus sesuai dengan aturan yang ada karena kami pun juga merupakan pegawai dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya ada ASN dan ada non ASN yang tentunya perekrutannya melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan seperti itu. Syarat-syaratnya itu apa aja Pak? Yang jelas pertama dari formasi ya. Kalau di bidang sosial harus formasinya harus sesuai, ibaratkan ada keperawatan atau yang dibutuhkan adalah pekerja sosial. Nah ataupun mungkin sarjana sosial atau seperti apa sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan dari organisasi itu. Kalau syarat-syaratnya hampir normatif, hampir sama seperti pendaftaran CPNS seperti itu. Yeah. Ya, termasuk yang non ASN pun juga kurang lebihnya hampir sama lah. Ya, normatif kalau untuk persyaratannya. Jadi, iya. Berarti bisa dikatakan juga di luar jurusan dari PS atau JG pun juga sebenarnya bisa masuk, Pak. Memungkinkan juga, ya sesuai dengan kebutuhan, ya, karena yang sifatnya teknis, yang sifatnya teknis pelayanan kepada penerima manfaat, emang yang itu tadi. Jadi teknis. Nah, tetapi ada kan jadi jabatan-jabatan pelaksana, jadi yang di administrasi yang memang memungkinkan juga tidak dari yang sosial. Oke Pak, mungkin bisa ditegaskan kembali mungkin bagi-bagi tips kepada teman-teman, mungkin siswa-siswi, mungkin adik kelas yang belum magang di sana, mungkin yang mungkin tertarik lah, pengen jadi mungkin sebagai pelayan di sana dan sebagainya lah. Oke, jadi untuk anak-anak SMK 8 bahwa magang di panti, kerja di panti itu sangat asik. Yang jelas pasti beda dan pasti akan betah di sana, insya Allah. Ya, silakan bagi yang berkenan untuk magang di sana, kami sangat welcome sekali. Ya, kami tunggu. Ya. Kita udah ngobrol banyak banget ya, katanya sama Bapak siapa tadi Pak namanya, Pak Romi ya. Ya tentang PPSLU ini sendiri. Dan ya terima kasih juga Pak Romi karena sudah berkunjung ke SMK 8 di kala yang sangat padat jadwalnya, yang katanya berangkatnya Jumat pulangnya Ahad. Itu mepet sekali. Ya, terima kasih Pak sudah mengunjungi SMK 8 juga. Sudah hadir di podcast Ngobres kali ini. Sudah menyempatkan waktu lah kurang lebih ya. Di sini juga Pak kita juga akan mengajari Bapak. Di sini tuh kita punya slogan Pak. Lebih tepatnya kayak SMK 8 Semarang Idola. Jadi nanti kan kita salam akhir nih Pak. Nah, nanti Bapak bisa ngikutin. Jadi ntar gini Pak. SMK Negeri 8 Semarang Idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif.
Oke. gitu ya, nanti di akhir ya Pak ya. Oke. Oke, adanya ini udah di penghujung acara juga, karena ini juga sudah mengupas semuanya tentang apa itu PPSLU yang ada di Malang sendiri, dan juga kita juga sudah berbicara sama atasannya juga. Dan juga udah bagi-bagi tips juga kepada siswa-siswa SMK 8. Dan ya, terima kasih kepada Terima kasih. penonton semuanya yang sudah nonton podcast Suara 8. Tetap Dan- pantengin terus podcast Suara 8 karena kami akan membuat konten-konten menarik di setiap minggunya. Ya. Oke Pak, ini kita akan salam ya. Salam akhir. Ya. Oke. SMK Negeri 8 Semarang, Idola. idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Kolaboratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.